Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Devia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Industri. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami tentang Departemen IT. Di sini kami Departemen IT mengambil pada PT Solusi Bank Indonesia yang beranggota saya sendiri Ahmad Kurniawan dengan NIM 82, selanjutnya ada Bayu Fajar Nugroho dengan NIM 110, lalu ada Bastian Sinaga dengan NIM 78, ada Tirta Sandika Aditya dengan NIM 129, lalu ada Arnold Fresley Tamba dengan NIM 49, dan Muhammad Keis Alfareza dengan NIM 42. Masuk ke topik pembahasan, latar belakang Departemen IT, yaitu Departemen IT yang ada di perusahaan Solusi Bank Indonesia Tbk, memegang peranan penting untuk mendukung pada operasional perusahaan dan mendorong pertumbuhan bisnis di perusahaan. Dengan memanfaatkan dari teknologi informasi teknik, Departemen IT sangat berperan penting aktif dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi di berbagai bidang, mulai dari manajemen proyek hingga layanan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dari Departemen IT. Yang pertama itu manajemen IT bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan IT dalam perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas strategi IT, anggaran, dan sumber daya IT. Yang di bawahnya selanjutnya itu ada infrastruktur dan pengembangan sistem. Memanfaatkan dan mengelola infrastruktur IT perusahaan, termasuk server, jaringan, dan perangkat keras lainnya, serta membangun dan mengembangkan sistem informasi untuk mendukung berbagai proses bisnis di perusahaan. Selanjutnya ada fungsi dan tanggung jawab, yaitu yang pertama menyediakan infrastruktur IT, bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara infrastruktur IT di perusahaan, termasuk server, jaringan, dan perangkat keras. Yang kedua itu sistem informasi, mengelola sistem informasi yang mendukung berbagai proses bisnis perusahaan seperti manajemen, proyek keuangan, dan sumber daya manusia. Yang ketiga itu dukungan teknis, itu bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara infrastruktur IT perusahaan, termasuk server, jaringan, dan perangkat keras. Selanjutnya ada dukungan teknis, itu untuk melindungi data perusahaan dari ancaman keamanan seperti serangan cyber dan akses tidak sah. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu adalah layanan dan dukungan IT untuk operasional perusahaan. Yang pertama yaitu dukungan teknis, yang dimana dukungan teknis ini memberikan dukungan teknis secara kepada karyawan perusahaan, termasuk pelatihan, troubleshooting, dan juga penyelesaian masalah IT. Yang selanjutnya yaitu manajemen data, yang dimana manajemen data ini mengelola dan mengamankan data perusahaan, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data. Yang dimana selanjutnya yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek ini yaitu membantu dalam pengelolaan proyek, termasuk perencanaan, pengawasan, dan pelacakan kemajuan proyek. Selanjutnya yaitu layanan cloud, yang dimana layanan ini menyediakan layanan cloud computing untuk mendukung operasional perusahaan, termasuk penyimpanan data, aplikasi, dan layanan IT. Selanjutnya yaitu keamanan dan perlindungan data perusahaan. Yang pertama yaitu kebijakan keamanan, merupakan kebijakan keamanan yang ketat untuk melindungi data perusahaan dari akses tidak sah. Yang kedua yaitu firewall, yang dimana menggunakan firewall untuk memblokir akses tidak sah ke jaringan perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem deteksi intrusi, yang dimana sistem deteksi intrusi ini merupakan sistem deteksi intrusi untuk mendeteksi dan menanggapi aktivitas berbahaya pada jaringan perusahaan. Yang keempat yaitu enkripsi data, yang dimana mengenkripsi dan data sensitif untuk memastikan kerahasiaannya. Yang kelima yaitu backup data, yang dimana backup data ini dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa data perusahaan dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan data.
yang dimana slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada pengembangan sistem informasi strategis. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi strategis pada perusahaan. Yang kedua itu ada perencanaan dan desain. Departemen IT ini merencanakan dan mendesain sistem informasi baru termasuk menentukan fungsionalitas, arsitektur, dan teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya yang ketiga terdapat pengembangan dan pengujian. Departemen IT mengembangkan sistem informasi baru dan melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu implementasi dan pelatihan. Departemen IT mengimplementasikan sistem informasi baru dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menggunakan sistem tersebut. Yang terakhir ada pemeliharaan dan perbaikan. Departemen IT memelihara dan memperbaiki sistem informasi secara teratur untuk memastikan bahwa sistem tetap beroperasi dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya itu ada tata kelola teknologi informasi. Yang pertama itu keamanan data, yaitu memastikan bahwa data perusahaan aman dan terlindungi dari akses tidak sah dan ancaman keamanan lainnya. Yang kedua itu ada manajemen anggaran, yaitu untuk mengelola anggaran IT secara efisien dan efektif untuk memastikan bahwa perusahaan mendapatkan nilai terbaik dari investasi IT. Yang ketiga itu ada kepatuhan regulasi, yaitu mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Yang terakhir itu ada proses dan prosedur, yaitu menerapkan proses dan prosedur IT yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa kegiatan IT berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar perusahaannya. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Peran Departemen IT dalam transformasi digital. Departemen IT berperan kunci dalam transformasi digital perusahaan solusi bangun Indonesia terbuka. Mereka bertanggung jawab untuk mengadopsi teknologi digital terbaru seperti AI, IoT, dan Big Data. Untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, ada beberapa contoh peran Departemen IT, yaitu dalam transformasi digital. Yang pertama, peranan sistem manajemen proyek berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses proyek. Yang kedua, menggunakan sensor IoT untuk memantau kondisi infrastruktur dan peralatan di lokasi proyek. Yang ketiga, pengembangan aplikasi mobile untuk mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara tim proyek dan stakeholder. Tantangan dan rencana pengembangan Departemen IT. Tantangan dalam Departemen IT, yang pertama ada mengelola kompleksitas teknologi yang terus berkembang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan IT yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, menjaga keamanan dan perusahaan di tengah ancaman cyber yang semakin canggih. Yang keempat yaitu membangun dan mengembangkan talenta IT yang kompeten dan berpengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada tantangan dan rencana pengembangan dari Departemen IT. Yang pertama itu ada tantangan dalam Departemen IT. Yang pertama, mengelola kompleksitas teknologi yang terus berkembang. Nah, yang kedua itu memenuhi kebutuhan IT yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhannya perusahaan tersebut. Yang ketiga, menjaga keamanan data perusahaan di tengah ancaman cyber yang semakin canggih pada saat ini. Yang terakhir yaitu membangun dan mengembangkan talenta IT yang kompeten dan berpengalaman. Yang selanjutnya itu rencana pengembangan dari Departemen IT. Yang pertama, menerapkan teknologi terbaru dan berinvestasi dalam infrastruktur IT yang canggih. Yang kedua, memperkuat sistem keamanan IT untuk melindungi data perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kompetisitas karyawan IT melalui program pelatihan dan pengembangan. Nah, yang terakhir, mengembangkan strategi kolaborasi dengan vendor dan mitra teknologi untuk mendapatkan teknologi terkini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, berikut tadi penjelasan presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.